Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mekar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, selamat siang Sobat Mekar yang sudah bergabung untuk webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Halo. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang. Kita bisa mulai webinar untuk siang hari ini ya Sobat Mekar. Bisa. Lainnya boleh. Apa Iis? Suaranya nanti bisa bergantian untuk berbicara. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai untuk webinar siang hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mencari ilmu secara virtual di webinar siang hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nia Kurniawati sebagai moderator di webinar siang hari ini. Saya sehari-hari beraktivitas sebagai guru BK di SMA Muhammadiyah 15 Jakarta. Kita mulai saja. Webinar hari ini temanya tentang mempersiapkan pernikahan penting atau tidak. Ya, sebuah urgensi kelas pranikah untuk remaja dan dewasa awal. Oke, Sobat Mekar, pasti sudah banyak yang tahu bahwa menikah itu sebagai bentuk ibadah katanya. Ya, ibadah yang katanya durasinya paling lama nih pernikahan. Ya, makanya ketika menjalankan pernikahan itu akan banyak sekali cobaan atau ujian ya. Jadi tidak bisa dikatakan mudah menjalankan pernikahan. Karena durasi ibadahnya paling lama. Sobat Mekar merasa yang Muslim kalau misalnya ibadah sholat aja yang durasinya cuma 10 menit, itu godaannya banyak ya Sobat Mekar, biasanya susah khusyuk ya, pikirannya kemana-mana. Nah apalagi dalam hal menjalani ibadah pernikahan yang durasinya paling lama. Untuk itu, webinar siang hari ini dari Menjadi Mekar ya, kita mendatangkan secara virtual ya pembicara yang akan menjadi narasumber hari ini. Saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama beliau adalah Muhammad Awal Kajo. Ya, lahir di Poso, kemudian sekarang berdomisili di Bandung. Betul ya Kang Awal ya? Oke. Ya. Riwayat pendidikannya S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Pengalaman organisasinya ini banyak sekali ya, kalau dibacain semuanya kayaknya durasi 60 menit kita habis buat bacain prestasi dan aktivitas positifnya Kang Awal nih selama ini, banyak banget Masya Allah. Makasih. Dari OSIS, SMP, SMA, sampai himpunan pelajar mahasiswanya, ya, kemudian pengalaman bekerja Kang Awal pernah menjadi sekretaris dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian instruktur pusat pelatihan dan pengembangan diri, dan menjadi asisten dosen, Masya Allah, di Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pengalaman menjadi penulis dan pembicaranya juga Masya Allah nggak kalah banyak. Ya, ada pernah program khusus asrama berprestasi di Universitas Negeri Gorontalo, kemudian temu orientasi kader, seminar nasional BK dan keluarga, seminar nasional BK perguruan tinggi, bahkan sampai di International Seminar on Guidance and Counseling, Masya Allah. Oke, itu kira-kira informasi yang bisa saya berikan tentang narasumber kita hari ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Kang Awal menyampaikan materinya yang menarik di webinar yang hari ini. Kang Awal, silakan. Yes, siap. Oke, satu nuhun, Bu Nia, Teh Nia, mau panggil apa ya yang lebih enak ya? Apa saya aja, masukin apa aja, weh? Oke, saya kelihatan ininya. Iya, kelihatan ada ya? Udah kelihatan sekarang. Kelihatan. Kalau udah, saya coba mulai. Oke. Saya kecilkan sedikit ya. Oke.
Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang buat peserta webinar Siang. Sahabat Menjadi Mekar, yang semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, seperti yang sudah teman-teman lihat, kita ini berada di sebuah webinar yaitu terkait dengan mempersiapkan pernikahan penting atau tidak gitu ya. Ini insya Allah akan berjalan, tidak akan begitu lama, tapi kalau tidak lama bukan berarti tidak berkualitas, kan seperti itu. Seharusnya kalau biasanya yang lama itu katanya berkualitas, tetapi belum tentu. Karena kualitas bukan hanya dilihat dari kuantitasnya, banyak intensitas lamanya, tetapi bobot apa yang diberikan. Nah, diharapkan teman-teman sekalian dalam kegiatan webinar ini dapat fokus, dapat memperhatikan, serta kita mencoba untuk berinteraksi. Silakan teman-teman boleh untuk sesekali ketika ada yang saya tanyakan, silakan untuk jangan di-unmute mikrofonnya, silakan dijawab saja karena memang salah satu kekurangan ketika yang terjadi sekian tahun ini, 1 tahun terakhir ke belakang, itu ketika mengadakan pertemuan semuanya virtual dan itu terkesan kurang begitu komunikatif. Nah, untuk itu saya berharap boleh untuk jangan di-unmute saja, tidak boleh sesekali kalau memang bising di area tempat saat ini boleh di-unmute. Oke, teman-teman sekalian, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama. Oke. Nah, pertama-tama pasti teman-teman mengikuti kegiatan ini pasti punya ekspektasi, pasti punya harapan kan? Tidak mungkin dong lihat kayak leaflet, pamfletnya atau sebarannya gitu ya. Tidak ada ekspektasi. Pasti ketika membaca, melihat ada ekspektasi, ada harapan. Wah, asik nih. Wah, seru nih, gitu kan. Melihat, wah, tentang pranikah nih. Ada juga mungkin ekspektasinya berbeda. Saya dulu sempat ikut. Udah mau pernah ikut gitu. Tapi nggak seru. Coba deh yang kali ini gitu. Nah, terus tanya ke temen, ke orang, siapa sih yang pematerinya? Siapa sih Menjadi Mekar ini? Oh, Menjadi Mekar ini satu komunitas yang bagus loh, gini-gini dan seterusnya. Nah, kalau itu bertanya tentang siapa pematerinya, siapa Menjadi Mekar yang memfasilitasi kita, nah, sebelum lanjut ke depan, saya ucapkan dulu terima kasih banyak. Maaf, saya lupa di depan. Terima kasih banyak untuk teman-teman Menjadi Mekar sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Jadi terima kasih banyak buat Tenia, buat Teh Yesi, dan kru yang lainnya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, kita lanjut. Ekspektasi nih. Nah, ekspektasi ini kita cek. Yuk, kita cross check ya. Mari kita cross check. Kita coba, kita mulai jam 14:05 kurang lebih ya. Kalau bisa ya, karena saya sekarang ini berada di Indonesia bagian tengah, jadi di sini jam 2 siang. Oke, kita cross check nih. Ada nggak ekspektasinya kayak gini? Pengen tahu tentang apa sih itu pranikah? Next, siapa yang perlu mempersiapkan diri untuk nikah nih ceritanya. Yang ketiga, kenapa sih gitu ya? Alasannya, reasonnya. Kenapa sih harus mempersiapkan pernikahan gitu atau mempersiapkan pranikah? Lantas gimana? Selanjutnya ada pertanyaan di mana, lalu kapan? Setelah itu pertanyaan terkait dengan proses. Bagaimana sih caranya? Nah, itu. Ini paling dasar dengan 5W1H biasanya. Oke. Kita akan menjawab ini sebentar, akan terjawab dengan sendirinya ketika proses webinar ini berlangsung, teman-teman sekalian. Jangan khawatir. Oke. Nah, ayo kita refleksi awal dulu nih. Pasti kita punya sekarang usia kita rata-rata mungkin dari 15-an rentang sampai di umur 30-an kira-kira yang semuanya yang ada di kegiatan ini, di webinar ini. Mungkin kisaran segitu dari 15-an sampai di 30-an. Tentu sudah banyak yang kita lalui pengalaman hidup, entah itu mungkin banyak motivasi dari luar, entah itu melihat langsung tentang pernikahan, entah itu mungkin kita jalani sekarang terkait dengan pasangan kita mungkin yang belum menikah, atau mungkin kalau
memang ada pasangan yang baru nikah, alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah hadir. Kalau toh memang ada. Oke, kita refleksi awal dulu nih. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda siapkan untuk menikah? Ayo, coba. Saya ingin tanya dulu dari beberapa. Boleh, silakan. Silakan mikrofonnya diaktifin aja, nggak apa-apa. Apa sih yang sudah disiapkan? 1-2 kata aja, nggak apa-apa. Budget kah? Keuangan kah? Mental. Mental, apalagi tuh? Mental kayak gimana maksudnya? Coba bisa singkat nggak? Mental kayak gimana nih? Harus sabar. Harus sabar, oke. Berarti mentalnya terkait dengan kesabaran. Next, ada lagi? Persiapan apa aja tuh? Mental, sabar. Ada lagi nggak, teman-teman? Materi, oke. Finansial, betul, duit. Ya, Rumah. itu kayaknya. Gitu juga ya, oke. Apalagi rumah. Kalau pengen yang ada rumah, boleh. Pondok, jangan selamanya tinggal di pondok mertua indah ya. Yes. Saya kan kayak gitu tuh kalau Of dari course. Ika tuh. Oke, next, ada lagi nggak? Pendidikan maybe? Atau apa lagi? Oke, minimal pasti semua orang berpikir ketika mempersiapkan sebuah pernikahan atau berbicara tentang pernikahan, pandangan paling umum, general, overall pasti rata-rata akan menjawab, apa ini? Money, budget, uang. Apakah itu salah? Nothing. Tidak sama sekali. Itu tidak salah dan itu tidak keliru. Tetapi perlu ditambahkan. Ada yang bilang, apakah semua butuh uang? Ya, betul. Tapi apakah dengan semua uang itu bisa terselesaikan? Tidak, belum tentu. Tetapi bisa lebih banyak membantu. Jadi uang salah satu syarat untuk mempersiapkan sebuah pernikahan atau yang disebut dengan pranikah. Tapi kalau hanya di situ refleksi kita, berarti mohon maaf saja, saya pun merasa kalau kita masih di situ berarti masih sangat terlalu lemah persiapan yang sudah kita siapkan sampai dengan detik ini. Nah, biasanya ini budgeting tadi. Kan biasanya budgeting, fisik dan kesehatan ini yang sering terabaikan oleh orang. Memilih waktu yang tepat nikah biasanya gitu ya. Pertentangan antara usia, saya udah 28, saya udah 29 belum nikah. Ada yang masih umur 20 udah kepengen nikah. Yang udah lewat 24 tiba-tiba karena sempat diputusin sama mantannya, putusin sama pacarnya, jadi galau, jadi tidak mau lagi untuk menikah. Sedikit ke dalam tanda petik, mungkin trauma dengan sebuah hubungan akhirnya memilih untuk tidak menikah. Oh, tidak sedikit bukan kasus-kasus yang seperti itu terjadi. Nah, seperti yang tadi, kesiapannya terkait dengan kesiapan mental psikologis. Ada juga terkait dengan memilih tipe pasangan dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ya kawan-kawan. Sahabat Mekar ya. Oke. Nah, ini ada sebuah fenomena yang cukup menggelitik. Ini fenomena pernikahan, tapi ini datanya kurang lebih data di tahun 2016-an saja ya. Nah, karena kenapa? Saya tidak ingin mengambil data yang tidak valid, karena ini data dari Badan Pusat Statistik. Nah, Badan Pusat Statistik terakhir 2016. Saya coba cek lagi dari kemarin-kemarin, 2 bulan kemarin saya coba cek lagi, dan bahkan kalau tidak salah seminggu kemarin saya coba cek lagi, itu belum ada data resmi dari BPS terkait dengan 2017, 18, 19 saya belum dapatkan itu. Oke, ini coba kita lihat, kita lirik sedikit saja sebentar. 2014 nikahnya 2.110.000, 2 jutaan. Talak dan cerainya ada 344. 2015 itu 1.900.000 yang nikahnya berkurang nih, nikah berkurang. 2014 2 juta. 2015 yang nikah 1 juta, 1.900.000. Kurang dong, berarti kurang ya. Tetapi yang cerainya itu naik 347. Kan sedikit aneh. Nikahnya agak kurang, tetapi talak dan cerainya itu malah bertambah. Ini suatu keprihatinan. Ini datanya di Indonesia ya. Ini di Indonesia. Ini 3 tahun terakhir 63, 6 dari totalnya 70 yang rujuk ya. Tapi teman-teman sekalian, angka ini merupakan angka dari BPS, Badan Pusat Statistik. Tapi teman-teman mesti tahu, ini kan nikah yang tercatat. Bagaimana dengan kasus-kasus nikah yang tidak tercatat? Kan banyak tuh nikah yang tidak tercatat, talak dan cerai yang bisa dalam artian
dalam agama ternyata dia udah cerai sebenarnya, jatuh talak. Cuma karena tidak paham tentang fikih atau mohon maaf ya kalau yang ini untuk agama Muslim, untuk Islam. Kalau yang tidak paham dengan fikih munakahat atau fikih pernikahan, udah jatuh talak 3 gitu ya, masih tetap aja tidur dengan istrinya, masih tetap tidur, masih tetap berhubungan, padahal kan sudah jatuh talak 3. Dan harusnya itu bisa digugat cerai dan harus rujuk dan sebagainya, dan masih banyak proses yang lain. Ini data kasus yang tercatat. Bagaimana yang tidak tercatat? Coba kira-kira Anda bayangkan bagaimana tuh? Tiap tahunnya naik loh. 344 yang talak dan cerai, naik ke 347 sekian. Terus naik 2016 365. Padahal nikahnya itu menurun dari segi angka dari 2 juta sampai ke 1 juta. Di 2015 1 juta, 2016 1 juta itu menurun, tetapi angka talak dan cerainya itu meningkat. Nah, ada problem-problem terkait dengan pranikah nih biasanya nih. Biasanya kawin beda agama, pengen kawin tapi beda agama. Ini kan suatu problem yang sangat serius. Bisa jadi kawin beda agama tidak disetujui oleh keluarga, bahkan mungkin dengan teman-teman dekat. Kenapa sih kamu mau nikah dengan dia? Oh, masih banyak pria lain gitu yang seagama dengan kita. Masih banyak yang seyakinan dengan kita. Atau ke teman perempuannya, ke teman laki-lakinya. Calon pasangan mengajak hubungan seksual. Wah, ini yang paling penting nih juga salah satu. Apakah cinta itu akan diuji dengan sebuah hubungan seksual di luar nikah terlebih dahulu baru bisa mengatakan rasa cinta yang sebenarnya? Tentu tidak. Mengajak hubungan seksual. Kalau kamu tidak, kalau saya butuh, aku butuh bukti. Kalau kamu sayang ke aku, gitu ya. Ngomongnya kayak gitu tuh biasanya. Kalau kamu pengen bukti, sok aku bisa kasih bukti apa? Jadi ajaklah untuk tidur dan lain-lain, hubungan seks dan sebagainya. Padahal ini dalam kaitan norma agama ataupun norma masyarakat kita ini sangat tercela tentunya teman-teman sekalian. Nah, pengecekan kesehatan. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang basicnya adalah dari kesehatan, entah itu perawat, entah itu analis kesehatan, dokter, atau praktisi kesehatan lainnya, maka pengecekan kesehatan itu sangat penting. Ini untuk yang mau menikah saja, itu malah harus dites dulu kesehatannya, berbadan sehat. Mungkin teman-teman menikah seperti Mbak Jessica, karena Mbak Jessica sudah menikah tahun kemarin, itu pasti tahu bagaimana pengecekan kesehatan. Dan masih banyak yang lain. Pengecekan kesehatan itu biasanya hanya dengan dicek saja, tubuh sehat, berbadan sehat, padahal pengecekan kesehatan yang dimaksudkan sebenarnya masih banyak lain-lain. Sepertinya begini. Contoh narkotika. Masa iya kita pengen calon suami kita gitu ya, calon istri kita pengidap narkotika. Maka sebelum menikah sebaiknya itu dicek dulu kesehatannya, ya kan? Kesehatannya punya riwayat pemakai atau enggak. Kalau udah enggak berarti harus direhabilitasi. Terus terkait dengan HIV dan AIDS, masa iya kita mau dengan pasangan kita yang terhidap ODA gitu ya, orang dengan HIV AIDS? Tentu kemungkinan besar tidak, kecuali cinta mati gitu ya, baru mungkin mau gitu. Selanjutnya kita juga butuh tahu riwayat penyakit si doi, riwayat penyakit calon pasangan kita. Kenapa? Ketika sudah nikah, itu akan sangat membantu kita untuk mengetahui apa yang menjadi problem kesehatan pasangan kita. Kita sudah mengenal. Oke, mungkin untuk teman-teman bisa di-unmute dulu sebentar. Nanti ketika saya katakan untuk saya butuh berkomunikasi, silakan Anda untuk mengaktifkan mikrofon Anda sekalian. Oke, kita lanjut. Itu pengecekan kesehatan. Nah, gagal dalam mencari jodoh nih. Nah, ini biasanya paling sering dialami para wanita biasanya. Tetapi laki-laki juga sih sebenarnya ya. Gagal dalam mencari jodoh karena sering diselingkuhin, ditinggal nikah, atau mungkin orangnya fuckboy, atau mungkin orangnya tidak bagus gitu yang perempuan, atau fuckgirl dan sebagainya lah. Banyak istilah-istilah sekarang yang lagi tren dan banyak digunakan oleh anak-anak sekarang gitu ya. Belum siap secara pekerjaan dan keuangan. Nah, seperti tadi tuh, ya kan, budgetnya belum ada gitu ya, uangnya belum punya dan lain-lain. Perselingkuhan sebelum dan sesudah menikah. Perselingkuhan sebelum menikah juga ini punya hubungan erat dengan yang tadi, gagal dalam mencari jodoh. Ketika diselingkuhi, tidak mudah percaya lagi dengan orang lain, entah itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Terus merasa rendah diri di depan pasangan.
saya hanya lulusan anak SMA, katakanlah, gitu ya. Saya tidak kuliah, tiba-tiba punya pasangan yang kuliah. Pasangan saya sudah bekerja, saya sendiri tidak bekerja, saya hanya anak rumahan, dan sebagainya, macam-macam itu dari segi pekerjaan, dari strata sosial. Dia orang kaya, saya teh orang miskin, dan banyak yang lain. Dia mah cantik, dia mah cakep, aku mah apa artinya, gitu. Yang pasti beda lah, merasa rendah diri. Next, ini yang paling hebring nih ya, paling heboh gitu ya. Heboh sendiri nih hamil di luar nikah nih. Hamil di luar nikah ini alhasil biasanya gara-gara kumpul kebo. Hamil di luar nikah, ada yang apa sih? Prostitusi apa namanya? Untuk apa sih kalau untuk ini ya? Masanya gitu ya. Aborsi, mohon maaf. Ada aborsi, kasus-kasus aborsi itu ada. Terdengar suara saya masih ya. Nah, kasus aborsi. Nah, ini galau memilih. No. Hamil di luar nikah, kumpul kebo, galau memilih tipe pasangan, takut menikah, tidak direstui orang tua. Ini sangat penting. Ini banyak kasusnya. Calon pasangan kita LGBT, nggak tahu, tiba-tiba gitu ya, pasangan kitanya, oh ternyata lesbi nih, kita nggak tahu, biseksual ternyata. Atau mungkin pasangan kita nggak tahu, ternyata gay gitu ya, kelihatan dari badannya bagus, suspek, keren, tahu-taunya rada lekong gitu ya. Jadi ini juga sedikit kalau pasangan kita rasanya aneh. Nah, ada juga perjodohan yang, maaf ini J-nya nggak ada ya, perjodohan yang tidak diinginkan ya. Kalau dulu kisah ada lagunya Dewa, katanya teh Siti Nurbaya ya, bukan zaman Siti Nurbaya lagi gitu. Padahal meskipun novelnya tidak begitu ya, nanti silakan dicek lagi novelnya kayak gimana. Yang pasti sistem perjodohan yang sebenarnya menguntungkan, tetapi di sisi lain pun karena tidak dikonfirmasi dengan perempuan, akhirnya perjodohan itu sangat tidak menguntungkan bagi perempuan ataupun bagi laki-laki itu sendiri sebenarnya. Perjodohan yang tidak diinginkan. Dan masih banyak fenomena yang lain. Oke, kita lanjut kawan-kawan sekalian, sahabat. Nah, sekarang gimana nih? Dari yang tadi, gimana tuh kira-kira? Apakah dengan beberapa fenomena tadi, nikah talak cerai yang setiap tahun bertambah, pasti kalau 2014, 15, 16 bertambah, memungkinkan akan bertambah juga. Dan dengan fenomena-fenomena yang kita ungkapkan tadi bersama, kita lihat bersama, itu kan fenomena yang bukan cuma sekedar asal doang ya, bukan cuma asumsi semata, itu memang benar-benar terjadi adanya. Nah, sekarang nih, masih belum pentingkah ngebahas tentang pranikah? Itu kalau ditanya kayak gitu, pasti Anda akan menjawab, ya penting. Buktinya adalah kehadiran sahabat-sahabat menjadi mekar di sini, di webinar ini, menganggap bahwa ini merupakan sesuatu yang penting, ditambah dengan yang saya tampilkan di slide sebelumnya, tentu akan merasa lebih penting lagi, ya bukan? Oke, next. Kalau begitu, kita lanjutkan. Oke, nah, ini ada rasionalnya nih. Kenapa sih penting untuk mempersiapkan sebuah pernikahan atau tahu tentang pernikahan itu, tentang mempersiapkan pernikahan? Minimal ada ekspektasi, ada harapan kita nih biasanya. Harapan kita banyak ke pasangan kita, bahkan ke diri kita, ke orang tua kita. Kalau seandainya kita sudah nikah, kita pengennya orang tua kita menerima calon pasangan kita, kan gitu. Atau kita diterima di keluarga mertua ya, keluarga di mertua kita gitu ya, atau keluarga besarnya, keluarga besar pasangan kita. Tentu masih banyak ekspektasi-ekspektasi yang lain, harapan-harapan yang lain. Ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, ingin hidup samara, sakinah, mawadah, apalagi sakinah, mawadah, warohmah ya kan? Atau tambahkan sedikit, sama rata, sakinah, mawadah, warohmah, tambah gitu ya. Kalau tambah berarti 2, 3, dan 4 gitu ya. Next. Jadi bukan cuma samara ya, sama rata gitu. Tambah lagi di belakang. Nah, ada penyelidikan tentang kepribadian nih. Masa iya sih kita mau nikah dengan pasangan kita kalau kita tidak mengetahui tentang kepribadian dia? Ups, tapi jangan dulu. Jangan lupa, sebelum mengetahui pasangan kita, kepribadiannya kayak gimana, coba cross check lagi deh diri kita. Kita udah tahu nggak tentang diri kita nih?
Kita orangnya emosian nggak? Tantruman nggak? Apakah kita orangnya bisa diajak ngobrol nggak? Cross check dulu diri kita. Apakah diri kita bisa menekan emosi nggak nih? Emosinya pada kadar yang tepat, pada saat yang tepat yang marahnya, dengan intensitas yang tepat, di waktu yang tepat, dan kepada siapa marah kita harus tepat semuanya. Apakah itu sudah ada diri kita untuk menilai diri sebelum menilai calon pasangan kita? Nah, keterampilan komunikasi positif itu penting dan memiliki keyakinan spiritual. Ini singkat ya, ini hanya singkat dan nanti bentar agak sedikit agak panjangnya gitu ya. Nah, memiliki keyakinan spiritual tentu yang tadi kalau religius mah lebih kepada bentuk praktek ibadah, sedangkan spiritual bagaimana sih memaknai apa yang sudah kita lakukan tentang pernikahan, tentang apa yang kita siapkan tentang pernikahan, bernilai nggak sih terhadap diri kita. Kalau tadi yang hostnya bilang kalau nikah itu cina sebuah perjalanan ibadah yang panjang gitu kan, perjalanan ibadah yang panjang nih ini ya. Nah benar, perjalanan ibadah yang panjang. Kalau ibadah yang panjang, apakah kita memaknai secara spirit, secara semangat, secara pemaknaan kita maknai nggak sih tentang pernikahan itu? Nah ini salah satu yang penting untuk dibahas. Kenapa? Karena kepentingan memaknai terhadap hidup kita kan dalam proses pernikahan panjang nih rentannya nih. Nah makanya butuh tuh memiliki keyakinan terhadap spiritualitas kita. Oke, nah ini agak sedikit menggelitik karena ini dikhususkan juga untuk anak-anak remaja dan anak-anak yang dewasa awal notabene. Jadi saya berikan nih rentang usia kronologisnya gitu ya. Dari rentang 4 sampai 19 bagi remaja dan dari 19 sampai 35 atau 40 bagi dewasa awal. Nah, biasanya sampai umur 35 atau 40 biasanya ya. Oke, next. Ada tugas perkembangan nih, ini biasanya kalau untuk orang psikologi, orang bimbingan dan konseling, atau orang social worker yang terkait dengan kesehatan mental dan sebagainya. Orang yang rumpun keilmuannya itu psikologi atau dia ngambilnya psikologi perkembangan, pasti tahu tentang tugas perkembangan. Tugas perkembangan di masa remaja ataupun masa dewasa awal itu tidak jauh berbeda. Lebih kepada memilih pasangan, berteman dengan lawan jenis adanya, biasanya ya kalau di remaja berteman dengan lawan jenis, memahami peran sebagai laki-laki sebagai perempuan, terus belajar hidup dengan tunangan. Bukan belajar hidup di situ artinya belajar harus tinggal bersama, enggak. Artinya belajar tentang kehidupan yang akan dialami nanti. Jadi maksudnya gitu ya. Nah, terus mulai dengan membina keluarga kalau yang bagi yang sudah dewasa awal. Bahkan yang remaja pun usia 19 tahun boleh nikah, boleh saja. Tetapi kan sekarang terbentur dengan aturan-aturan berlaku ya, karena negara hukum gitu. Oke, next. Selanjutnya tahap intimasi, tahap orang untuk berinteraksi secara mendalam. Oke, teman-teman sekalian. Mohon maaf, berikan saya kesempatan untuk minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Tahap intimasi, hubungan intim. Kita terjebak dengan begini nih biasanya. Apakah boleh kita berhubungan intim dengan calon pasangan kita? Tentu orang akan berpikir secara awam, hubungan intim berarti hubungan yang dilakukan di dalam kamar, ya, hubungan berciuman, hubungan berpelukan, hubungan badan. Kan gitu konsep awam gitu ya. Kita sebagai orang awam berpikirnya intim itu adalah hubungan yang harus dengan berpelukan, berciuman, melakukan hubungan seksual. Padahal tidak seperti itu. Hubungan intim itu intimacy. Dia ada pelekatan, lekat, ada relation yang sangat kuat, dan itu hampir tidak bisa dipisahkan gitu ya. Hubungannya intim. Itu asal katanya intim ya. Nah, keintiman inilah yang perlu diketahui oleh setiap orang. Saya dengan teman saya yang laki harus berhubungan intim. Kenapa? Agar saya tahu siapa teman saya yang sebenarnya, saya tahu dia punya penyakit apa, saya bisa tahu kesukaannya apa, saya bisa tahu tentang segala aktivitasnya apa. Itu yang dimaksud dengan hubungan yang intim. Jadi hubungan memang benar-benar sangat melekat, sangat terikat. Nah, kalau itu kita mencoba bawa pada diri kita mulai saat ini, atau mungkin teman-teman yang sudah melakukan itu, maka saya bukan sedikit yakin sih, emang yakin gitu ya, ketika dengan pasangan kita akan aman gitu untuk kedepannya. Kenapa? Hubungan kita diawali sudah intim lebih dulu nih, sudah intim lebih dulu. Kenapa?
Tapi intinya bukan berarti bebas, tidak, tapi tentu dengan aturan yang berlaku. Aturan apa itu? Norma masyarakat tentunya, norma yang kita anut dalam keluarga, nilai-nilai dalam diri kita, dan tentu nilai-nilai agama. Meskipun nilai-nilai agama itu ada di ketiga ini, di norma masyarakat, di nilai-nilai dalam keluarga kita, dan diri sendiri. Pasti kita ngambilnya dari nilai-nilai agama yang kita anut, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini persiapannya, maksudnya maaf tadi, ini masa remaja, dan ini bagi mahasiswa ya, remaja dewasa awal biasanya untuk bagi mahasiswa, kalau sekarang yang lagi hadir mahasiswa. Oke, next teman-teman, nah ini kerangka alur pikirnya nih, ada yang kebalik, biasanya kayak gini, teman-teman sekalian, pengen nggak hidupnya itu bahagia? Pengen nggak hidupnya itu sejahtera? Pengen nggak hidupnya sama rata gitu ya? Kalau perempuan nggak mau sama rata ya, sakinah mawaddah warahmah tambah pasti nggak mau nih. Tehnia nih biasanya pasti nggak mau, pengennya sama aja gitu ya. Ada Teh Sinta gitu ya. Nah, semua orang pasti ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, dan ingin hidup samara, meskipun ada yang lainnya sama rata gitu ya. Nah, dari keinginan hidup bahagia ini, kita butuh tahu nih, kita ingin hidup bahagia, tapi kita butuh tahu dong, apa sih tugas kita sebagai anak muda, sebagai anak remaja, sebagai individu pribadi yang berada pada masa dewasa awal. Pasti kita memilih pasangan, pasti kita akan belajar dengan tunangan, belajar membina keluarga. Nah, ini alurnya. Setelah itu, kalau kita sudah, berarti kita akan butuh wawasan nih. Kita pasti butuh wawasan kan? Kenapa? Ingin hidup bahagia. Saya punya tugas, saya pengen nikah, saya pengen berkeluarga, saya pengen membina hubungan dengan orang lain untuk membangun keluarga. Tapi pengennya itu yang sejahtera, yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau begitu, maka butuh sesuatu. Nah, lewat apa itu? Biasanya lewat sebuah pelatihan, lewat seminar, lewat workshop, lewat diskusi-diskusi kekinian gitu ya, lewat focus group discussion, atau kongko-kongko dengan teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman yang serupa, dan tentunya dengan kegiatan webinar menjadi mekar pada siang ini salah satu penambahan wawasan terkait dengan persiapan pernikahan yang kita lakukan. Oke, next. Kenapa setelah itu adanya pemahaman terkait dengan meningkatkan kesiapan pernikahan. Nah, ketika sudah ada pemahaman, mungkin nggak sih tercegah kasus-kasus ini yang tadi nikah, cerai, talak, KDRT, pemukulan, penjambakan, ditonjok gitu ya, ditendang, disakiti secara emosional, secara physically, secara finansial tidak dinafkahi, perselingkuhan terjadi mana-mana. Biasanya kan kita terbalik nih, karena kasus pernikahan banyak hamil di luar nikah, nikah talak cerai, KDRT, kumpul kebo, berangkatnya alurnya dari sesuatu yang negatif. Oh iya, karena ada masalah ini, maka saya butuh untuk pranikah yang baik, saya butuh tentang wawasan pernikahan supaya saya tidak terjadi kasus begitu. Kenapa kita tidak berpikir sebaliknya? Kenapa kita tidak berangkat dari sesuatu yang bersifatnya positif? Apa itu keinginan saya ingin hidup bahagia? Ketika keinginan saya ingin hidup bahagia, maka saya memilih untuk mengikuti webinar. Ketika mengikuti webinar, maka tidak otomatis memang, tetapi paling tidak akan tercegah kasus-kasus yang sebenarnya kita lihat sehari-hari itu, ADRT dan lain-lain. Kalau kita berangkat cara berpikirnya dari sesuatu yang negatif, maka itu semata-mata hanya untuk mencegah yang negatif. Tetapi ketika kita ingin dari sesuatu yang positif, ingin hidup bahagia dan lain-lain, maka dapatnya dua. Bisa hidup bahagianya dapat, maka kasus-kasus tercegahnya pernikahan kayak tadi bisa tercegah juga gitu. Jadi dapatnya dua, gitu ya. Oke, itu cara berpikirnya perlu kita benarkan dulu dengan teman-teman. Kita butuh cara berpikirnya yang jangan berangkat dari sesuatu yang negatif. Ya. Saya mau berikan analogi, ntar jadi banyak gitu ya. Tehnya, aku mah diberi waktu seberapa teh? Berapa Ini lama nih udah waktunya teh? 35 nih, Kang. Oke, 35 sampai di 40. Materi, kan? Oke, 30 menit ya. Oke, bisa tambahin waktu dikit lagi ya, 10 menitan ya. Oke.
Oke, next. Nah, ini ada sedikit perkawinan dengan pernikahan. Biasanya banyak yang mempersoalkan antara pernikahan dan perkawinan. Ada yang bilang kalau pernikahan itu nikah, kawin mah belum tentu nikah. Gimana ceritanya kawin belum tentu nikah gitu ya? Kecenderungan kawin itu diartikan dengan konotasi negatif, yaitu dengan hubungan seksual tanpa ikatan sebuah pernikahan. Itu kawin katanya. Padahal mah enggak gitu ya. Undang-undang kita di Indonesia bukan undang-undang pernikahan loh. Asal teman-teman tahu, adanya undang-undang perkawinan. Nomor 1 tahun 74 itu undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Ini singkatnya begini ya. Ini dari beberapa literatur yang coba saya dapati yang menurut saya menjelaskan tidak ribet dan cocok pas. Kalau pernikahan itu kontrak hukum perjanjian diakui secara sosial, ya, dua orang individu. Jadi ada kontrak hukumnya, itu pernikahan. Nah, perkawinan itu ada ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, kekal gitu ya. Tentu dengan sesuai dengan ketuhanan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada dasarnya keduanya sama, tentu akan ada hubungan antara suami dan antara istri. Jadi pernikahan ataupun perkawinan tidak perlulah dipertentangkan, dia mah belum nikah tapi udah kawin aja gitu. Padahal mah enggak, meskipun dijadiin bahan lelucon, tetapi sebenarnya pernikahan ataupun perkawinan pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Ketika Anda datang ke KUA pasti dibilang mau nikah apa mau kawin? Kan enggak, pasti ditanya kalau mau nikah pasti kawin, kalau kawin pasti nikah. Kan gitu. Jadi ya membenarkan sesuatu yang sering terjadi di masyarakat pun sebenarnya itu akan memberikan efek terhadap diri kita juga dalam berperilaku. Nah, ini nih ada fokus di sini cepat, ada time untuk merit education. Jadi pranikah itu ya terkait dengan bimbingan pranikah, kelas pranikah, khusus pranikah, sebenarnya dia masuk di green design besar dengan gedenya disebut dengan pendidikan pernikahan. Nah, kapan pendidikan pernikahan itu? Siapa saja sih yang sebenarnya harus menjadi orang, menjadi subjek itu di pendidikan pernikahan? Waktunya kapan nih? Waktunya itu ketika masa remaja tentu, ketika masa dewasa awal, ketika sebelum menikah, awal menikah, awal menjadi orang tua, pertengahan menjadi orang tua, dan tentu di masa tua. Kita sekarang di mana sih? Kita itu berada di sini nih, di masa remaja, dewasa awal, sama sebelum menikah. Sehingga ketika ada yang mengatakan, saya nggak mau ikut, saya belum mau nih ikut tentang pernikahan, tentang pranikah, saya belum mau ikut. Kenapa? Saya kan belum mau menikah. Nah, ini maksudnya di area sebelum menikah berpikirnya. Tetapi sebenarnya remaja pun butuh tuh nih, butuh sebenarnya tentang persiapan pernikahan. Kalau kita kan dewasa awal, kalau mungkin ada teman-teman yang ikut seminar ini sudah mau masuk sebelum menikah, mungkin cetakannya udah undangannya udah dicetak nih, sebulan lagi mau menikah, atau udah punya deal-dealan nih dengan calon mertua, dengan calon pasangan, kita nikah tar 3 bulan lagi ya, 4 bulan lagi ya. Nah, berarti memang masa sebelum menikah. Tetapi kalau belum berpikir tentang tanggal, belum berpikir bulan, belum berpikir tentang kapan waktu yang paling tepat, maka sebenarnya kita butuh juga. Maka kita bisa saya kategorikan kita berada pada masa dewasa awal ini. Meskipun sebelum menikah ini, entah umur 40 atau 35, ya masuk sebelum menikah juga sebenarnya. Oke, next. Nah, lalu apa itu kesiapan pranikah gitu? Nah, ini kesiapan pranikah itu terkait dengan perspektif nih, pemahaman kita, pengetahuan kita, insight kita, wawasan kita. Itu terkait perspektif kita kan. Untuk membangun yang disebut dengan mempersiapkan pernikahan, membangun keluarga di masa mendatang dan selama rentang tuh. Nah, bahasnya selama rentang ya. Jadi mulai dari remaja sampai dia mau nikah harusnya itu disiapkan terus. Apa yang disiapkan? Bentar, ada yang perlu disiapkan. Jadi selama rentang itu hingga menuju pernikahan. Bukan berarti pas mau nikah nih, nikah bulan Oktober, berarti saya kursus pernikahannya nanti bulan September. Enggak seperti itu. Itu keliru sebenarnya. Kenapa? Karena persiapannya mepet, gitu kan? Persiapan orang artikan budgetingnya untuk mesan gedungnya, mesan inilah, mesan itu yang disebut dengan persiapan biasanya. Kita terjebak dengan hal-hal yang sifatnya material. Padahal hal-hal yang sifatnya mental, psikologis, sosial, ekonomi itu kita tidak pikirkan. Nah, makanya sebenarnya kesiapan pranikah itu atau kesiapan menikah itu sebenarnya
suatu pandangan kita, suatu wawasan kita dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk keluarga ke depan selama rentang mulai dari sekarang sebelum menikah sampai mau nikah. Apa saja nih wawasan kita yang udah kita bangun? Apa aja nih sikap, keterampilan, skill kita untuk pernikahan kita ke depan? Nah, itu yang disebut dengan kesiapan pranikah atau kesiapan menikah. Nah, di sini saya cantumkan 4 pemahaman, sikap, keterampilan, dan nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan tentang kehidupan keluarga. Oke, nah ada kan tadi tuh ada harapan, ada ekspektasi kita nih, siapa, gimana, kapan, nah, kira-kira beginilah. Nah, nih segala bentuk, apa sih sebenarnya pranikah itu? Kaitannya terkait segala bentuk pemahaman, sikap, keterampilan, nilai. Lalu, oke, biasanya ini, siapa sih sebenarnya? Tentu setiap individu yang ingin menikah, dalam hal ini mahasiswa. Yang ingin menikah, semuanya ingin menikah pastinya. Kalau di sini belum menikah, saya yakin yang hadir saat ini pasti ingin menikah. Termasuk saya sendiri, karena saya pun belum menikah gitu ya. Tentu akan ada pertanyaan, Bang Awal, Kang Awal kan belum menikah. Kenapa ngebawa tentang pernikahan gitu ya? Ya, karena memang basic saya suka konsennya di situ, lagi berproses untuk ke arah situ. Tetapi sebelum menikah maka saya butuh ilmu dalam untuk menjadi kaya saja kita butuh ilmu. Untuk menjadi dokter kita butuh ilmu menjadi dokter. Apapun itu. Untuk menikah pun kenapa tidak harus berilmu dulu? Harusnya berilmu dulu. Gitu. Oke, di mana sih harus mempersiapkan pernikahan? Tentu di mana saja, entah itu di rumah, di masyarakat, di kampus. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan cara kita mengembangkan skill nih. Contoh, komunikasi efektif ya, berkomunikasinya 2 arah. Itu kita lakukan dengan siapapun, di rumah, dengan adik, dengan kakak, dengan tante, dengan paman, dengan uak, dengan kakek, dengan nenek, dengan bapak, dengan ibu, dengan siapapun, di masyarakat, dengan ketua RT, ketua RW, ibu-ibu PKK kali, dengan remaja Bunda Masjid, dengan karang taruna, dengan siapapun. Harusnya kita belajar untuk berkomunikasi yang efektif. Itu akan melatih kita ketika kita nanti sudah menikah. Itu baru satu contoh. Yang pasti, di mana saja bisa disiapkan. Dalam artian siapkan, itu skillnya, pengetahuannya, pemahamannya. Lalu sejak kapan? Tentu sejak dini, sejak sekarang. Kalau kemarin kita masih berpikirnya menikah itu mempersiapkan pernikahan nanti pas mau nikah, bagi saya perlu ditambahkan. Tidak salah, tetapi perlu ditambahkan. Sejak dini, sejak sekarang gitu ya. Itu lebih baik. Nah, dengan cara apa? Ikut seminar, workshop, pelatihan, dan lain-lain. Oke. Gunanya untuk apa ini? Harusnya kita berproses menuju kebahagiaan dan kesejahteraan untuk mempersiapkan pernikahan. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini syarat nih. Ini biasanya ada faktor-faktor pernikahan. Kenapa faktor ini ada? Nah, sorry. Oke, biasanya kita faktor persiapan ini mengenal latar belakang keluarga. Nikah itu kan bukan sekedar mempersatukan antara saya dan kamu, antara laki dan perempuan, antara suami dan istri, tetapi mempersatukan kedua keluarga. Sehingga mengetahui keluarga pasangan dan mengetahui tentang keluarga kita bagaimana sebenarnya itu akan memberikan dampak terhadap hubungan kita ke depan. Mengetahui kepribadian kita, kepribadian pasangan kita, kita tahu tentang emosi-emosi kita, entah itu positif, negatif, bagaimana hubungan kita, interaksi kita dengan pasangan, ya. Bagaimana sih konteks sosial? Saya tahu nih pasangan saya kerja di mana, teman-temannya siapa, pekerjaannya apa, keluarganya bagaimana. Itu akan memberikan dampak pengetahuan yang utuh terhadap pasangan kita. Tiba-tiba dinikahkan, dijodohkan, kita tidak pernah tahu konteks sosial teman-teman pasangan kita. Ternyata pecandu narkoba. Tentu kita tidak inginkan, makanya konteks sosial pasangan kita itu penting. Siapa keluarganya, siapa teman-temannya, di mana dia kerja, itu penting. Oke, next. Oke. Untuk materi udah habis sepertinya waktunya. Udah habis ya? Oke, Teteh. Bisa. Ini silakan, ini ada tentang motivasi, ada motivasi psikologi, sosial, akal, religi, bisa dibaca. Nanti kita bisa lanjutkan, kita bisa kembangkan di sesi pertanyaan kalau memang ada. Jadi ini saja ya. Ini semenit.
Ini ada motivasi lain, ada motivasi biologis terkait dengan kelangsungan hidup, ingin berkeluarga, kelangsungan anak, keturunan, cinta kasih sayang, makanan, minum, pandangan sosial, masyarakat, kepercayaan dianut, dan lain-lain. Oke deh, silakan saya kembalikan ke Dania sebagai hostnya. Ya, terima kasih Kang Awal untuk pemaparan materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk yang pertama ini udah ada yang angkat tangan nih Kang, Ibu Sumiati ya dari MA Al Intisor. Silakan Ibu Sumiati, ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih standby Ibu Sumiatinya? Yang lainnya juga boleh kalau mau mengajukan pertanyaan. Boleh kalau mau pertanyaan. Oke, Bu. Gimana Ya, kita Bu. sebagai istri menanggapi Ya, Bu. suami yang lebih mendahulukan ibunya dibanding istrinya, padahal dia tahu di rumah itu kekurangan. Gimana Bang? Mendahulukan keluarga, Bu ya. Memang iya, ibu tuh kan memang nggak akan pernah putus kan. Enggak, itu juga tak ada di gua. Iya, tapi nggak boleh Bu dicoba Bu. Tapi nggak di atas. Iya, di atas dikata aja Bu, nggak boleh dicoba. Halo Bu, ini ininya siapa Bu ya? Agak sedikit bising biar ininya kedengeran Bu. Oke, bentar ya. Oke. Nggak boleh dicoba Bu. Wira ya, Bu. Oke. Ya. Tadi kedengeran ya Teh ya ininya suaranya. Kurang tadi jelas sih. Bertanya Bu siapa? Iya benar. Tapi tadi saya nangkepnya Bu siapa Bu tadi? Bu Sumiati. Bu Sumiati. Ya, mendahulukan sepertinya memang kurang jelas tadi ya, tapi kalau saya tangkap tadi itu tentang mendahulukan apakah itu keluarga gitu ya. Sedangkan kitanya kekurangan gitu. Mungkin saja beliau sedang berada dalam problem dengan suami, tetapi malah budgetnya suami lebih ke keluarga. Nah, kalau begitu pada dasarnya ini yang sangat penting, ini yang sebenarnya perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Hal-hal seperti ini akan didapati sebelum saya masuk memberikan tanggapan sebenarnya begini Ibu. Dan untuk sahabat Mekar semua, kenapa komunikasi itu penting? Kenapa komunikasi itu penting? Ini maksudnya yang mau dijaga nih. Hal-hal seperti ini. Bisa kan? Boleh kan? Sebelum segala sesuatu terjadi, kita antisipasi dulu. Kita komunikasi nih dengan pasangan. Kalau punya pasangan, mungkin anak sekarang sukanya, saya punya pacar. Pacarannya itu jalan, main kemana, keliling, hal-hal yang sifatnya itu seremonial. Kenapa tidak memikirkan, tidak mencoba membahas hal-hal yang akan dihadapi kemudian? Contoh kayak tadi, sayang, honey, atau bahasanya teteh, neng, atau apapun itu, andai kata nih ya, kita ketemu problem, budget kita cuma sekian, kita ada kebutuhan anak, kebutuhan pokok adik baik ya, kebutuhan anak kita, kebutuhan susu formula, kebutuhan makan harian, kebutuhan untuk bensin mungkin, untuk uang minyak mungkin, untuk kebutuhan dapur sekian. Bagaimana kalau seandainya nih orang tua kita, keluarga kita butuh pinjaman uang? Apakah kita harus ngasih semuanya yang ada di kita atau bagaimana? Nah, ini harusnya diobrolkan menjadi topik obrolan yang sederhana ketika kita menjalin hubungan dengan pasangan kita. Dalam artian bukan saya mengajak Anda untuk berpacaran seperti itu, tidak. Bertaaruf pun demikian. Kita datangi, kita sambangi rumahnya yang dibicarakan hal seperti itu untuk mendapatkan persamaan-persamaan. Jadi boleh nggak ngobrol hal-hal seperti itu? Boleh. Malah itu sangat dianjurkan. Kenapa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Mungkin seperti kasus dari Bu Sumiati tadi, kalau saya tidak salah namanya, Bu ya, mohon maaf kalau salah. Nah itu kenapa harusnya dikomunikasikan lebih jauh-jauh. Tapi kan kita tidak pernah tahu
masalah apa yang akan dihadapi ke depan. Paling tidak yang bisa kita siapkan adalah cara berkomunikasi yang nyaman, cara berkomunikasi yang santun, cara berkomunikasi yang tidak menggunakan nada tinggi yang tidak diperlukan. Boleh diperlukan demi untuk ketegasan, iya. Tetapi kalau untuk malah mencederai hubungan itu tidak disarankan. Nah, kalau Ibu tadi dikatakan suami lebih memilih atau pasangan lebih memilih, nah di sini tergantung dari sisi keikhlasan, dari sisi yang disebut dengan kesabaran kita. Apakah kalau kita kasih semua uang kita, contoh nih, kita kasih semua uang 1 juta, keluarga kita, keluarga suami inginkan punya budget, katakanlah punya kebutuhan lebih dari 1 juta, apakah kita harus kasih semua? Tinggal pilih, boleh kasih semua, boleh, kenapa tidak gitu ya. Toh rezeki kan Allah yang atur, tapi kan jangan juga bunuh diri seperti itu maksudnya. Jangan juga tiba-tiba, iya kasih aja 1 juta, nggak seperti itu. Kita butuh asertif, kita butuh tegas terhadap diri kita. Kita boleh bilang, Pak, Bu, atau kita ngobrol dengan suami kita, ngobrol dengan istri kita, orang tua kita sekarang lagi butuh. Bagaimana kalau kita, boleh nggak kita dahulukan dulu mereka, nanti kita cari pinjaman lain untuk membiayai kehidupan kita. Saya pikir tergantung dari keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak secara bersama dan secara mufakat ya. Kalau suaminya oke, istrinya oke, kenapa tidak? Bahkan mungkin hutang kiri kanan. Masa iya sih kita tidak memikirkan jasa orang tua kita kalau masih hidup atau keluarga kita. Nah, tetapi juga perlu dipikirkan tentang keluarga kita. Butuh kita pikirkan tentang keluarga kita. Nah, ini terkait dengan keyakinan spiritual. Spiritual kita, benar nggak sih kita meyakini hidup ini ibadah, nikah ini ibadah, selama kita bantu orang, pasti Allah akan membantu kita dan membantu keluarga kita. Mampu nggak kita berpikir sampai ke hal seperti itu? Yang kita hadapi, yang kita tahu, kalau seandainya saya berikan uang 1 juta, habis kita pasti nggak makan. Itu yang kita yakini. Kenapa? Itu sesuatu yang kita lihat. Tetapi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang nilainya transendensial ya, nilainya itu kita tidak bisa lihat sama sekali. Padahal Allah sudah janjikan rezeki itu pasti ada, tinggal cari, tinggal usaha. Bukankah kalau kita semakin banyak bersedekah, semakin banyak membantu orang, pasti akan dibalas. Yakin saja dengan itu, karena Al-Quran kita juga bilang seperti itu. Tetapi mungkin bisa dengan cara yang lebih santun, bilang ke keluarga, saya hanya punya uang 1 juta, tetapi saya ada kebutuhan, saya akan bantu, mungkin saya hanya bisa bantu dengan sekian, 700.000. Ya, 300.000-nya saya ingin untuk keluarga saya di 1 minggu. 1 minggu terakhir, karena nanti 1 minggu ke depan baru mendapatkan honor. Seperti itu, saya pikir itu jawaban yang cukup panjang lebar dari saya terkait dengan memilih atau tidak nih, memilih membantu atau tidak, mungkin kira-kira begitu Bu. Nah, ini ada Bu Sumiati ya, oh ya, Ada kasus di sekolah. Iya, sekolah ya, siswi. Saya coba baca, siswi kelas 12 menikah dan langkah awal yang saya lakukan adalah datang ke rumah orang tua siswi untuk memperjelas informasi dan yang benar siswi kami menikah dengan adat Lombok, dicuri tanpa dilamar sepengetahuan orang tua. Kami pihak madrasah kaget karena dalam hitungan hari akan ujian akhir madrasah. Pertanyaannya, saya bagaimana harus meyakinkan lagi siswi ini untuk ikut ujian? Karena kebijakan pemerintah membolehkan untuk menjalankan ujian di sekolah. Mohon parentingnya. Oke, gimana pertanyaan sebagai saya harus meyakinkan diri ini untuk ikut ujian? Oh, jika saya berorientasi menikah. Oke. Ikut ujian ya. Nah, oke Ibu. Sekarang begini, persoalan Ibu adalah Ibu sebagai guru cukup membantu. Bagi saya begini, ada lahan-lahan yang memang kita sudah lakukan secara optimal, kita arahkan, kita bantu. Tetapi kan keputusan sebenarnya bukan di kita, Bu. Kita sebagai guru sebisa mungkin, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dengan daya, upaya, uang mungkin sampai keluar harus kunjungin rumahnya, home visit, keluar bolak-balik. Ya, tapi kalau memang keputusannya dari siswa itu, dari orang tua khususnya, orang tua dan siswanya sendiri tidak mau ikut ujian,
tidak mau ikut ujian, itu sudah pada dasarnya itu sudah bukan menjadi tanggung jawab ibu menurut saya ya. Nanti kan tinggal dibuatkan berita acaranya, dilaporkan secara tertulis apa yang dialami, dan dilaporkan ya memang yang sudah dilakukan sudah demikian. Atau kan saya pikir begini, pemerintah kan sudah membuka jalan. Pemerintah khususnya dinas kali mungkin dinas sudah memberikan jalan, boleh ikut ujian meskipun sudah nikah lebih dulu, diperbolehkan. Tapi kalau memang dari mereka yang tidak mau, ya kita bisa apa Bu gitu? Kita bisa apa? Selama kita sudah meyakinkan dari pihak keluarganya diperbolehkan, pihak sekolah toh memberikan jalan, tergantung keputusan dari anaknya. Bagi saya, ibu sudah sangat melakukan hal yang cukup baik, dan wah itu tidak gampang bagi saya Bu, tidak gampang sudah sampai ke tahap itu. Ya. Jadi kebijakan memperbolehkan untuk menyelesaikan sudah. Nah, tapi dia sendiri tidak mau, bagi saya itu bukan menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk menjadi beban pikiran ibu. Gitu. Yang penting ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah dicoba segala cara, tapi dia sendiri yang belum. Oke. Ini ada dari Cinta Delviana ya, Teh ya? Ya, betul. Tanggapan Kang Awal mengenai nikah muda. Nikah muda. Itu Oke. Nikah muda kayak gimana nih? Contoh, kalau siapa tadi yang nanya tadi ya? Siapa namanya? Teh Cinta ya? Teh Cinta pengen nikah muda nggak nih? Kalau pengen, Teh Cinta ada nggak ya orangnya sekarang? Bisa bersuara Teh? Kalau Teh Cinta ada mah bagus ya. Bisa bersuara boleh. Nah, nikah muda kayak gimana? Kita batasi dulu nih. Nikah itu baik nggak sebenarnya? Nikah itu baik nggak? Tentu orang akan berpikir, iya baik. Masa sih nikah itu adalah ibadah kita tahan-tahan gitu ya? Nikah itu baik-baik. Nikah itu bagus-bagus. Tapi nikah yang bagaimana? Nikah muda boleh, kenapa enggak? Nikah itu kan dibatasi sekarang. Usia itu di rentang 20-21 perempuan, laki-laki di rentang usia 25. Itu secara aturan hukum dan dari BKKBN yang notabene adalah suatu instansi, suatu lembaga yang memang mengatur tentang perencanaan hidup berkeluarga di Indonesia. Jadi rentang usia pun kita dibatasi seperti itu. Tetapi kan ada di beberapa daerah tertentu boleh dengan nikah umur 18-19 tahun. Dan biasa pihak KUA pun mengiyakan dan mengokekan gitu. Boleh-boleh saja. Boleh, kenapa tidak? Boleh saja. Tapi pertanyaannya nih, ada pertanyaan mendasar. Sudah siap apa belum dengan nikah mudanya? Sudah siapkah secara psikologis? Sudah siapkah dengan suaminya mencari nafkah? Harus siap banting tulang? Sudah siapkah kemampuan berpikir mereka untuk merawat mendidik anak nanti? Sudah siapkah mereka menjalin kasih sayang yang tanpa pamrih? Sudah siapkah mereka dengan percekcokan kalau terjadi antara satu dengan yang lainnya? Cuma gara-gara istri tidak sempat menyediakan makanan, lalu suami marah. Sudah siapkah dengan hal seperti itu? Kan saya pikir dengan nikah muda tidak jadi masalah dengan nikah muda. Tidak jadi masalah. Cuma persiapan apa yang butuh disiapkan dengan nikah muda? Cuma kalau senantiasa semuanya, jangan belum nikah, saya belum siap. Lalu kapan nikahnya? Kan gitu, lalu kapan? Pengen sempurna? Nggak ada yang sempurna. Paling tidak tahu, paham, lalu bisa dikembangkan, bisa dilakukan, bisa ditunjukkan, diaktualisasikan, nikah silakan, boleh. Nikah muda. Lalu juga tentu terkait dengan persetujuan orang tua. Kalau orang tuanya mengokekan, mengiyakan, silakan, tafadhol, mau nikah silakan. Tidak mau nikah juga tidak jadi masalah. Silakan memilih untuk menjadi perawan tua dan berjakat tua boleh. Mau memilih untuk nikah juga boleh, silakan. Jadi saya pikir untuk nikah muda saya boleh-boleh saja. Tidak mengapa bagi saya. Lebih baik ya gitu ya daripada terjebak dengan hal-hal perilaku negatif, kumpul kebo dan lain-lain, lebih baik nikah muda. Tetapi dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Sudah siapkah dia? Sudah ikut seminarkah dia? Sudah banyak berdiskusikah dia dengan teman-teman yang sudah menikah? Sudah banyak pengetahuannya? Sudah baguskah keterampilannya? Sudahkah dia memahami nilai-nilai pernikahan, nilai kesetiaan, nilai kejujuran, nilai kesabaran dalam sebuah pernikahan? Kalau memang itu sudah, silakan jalan. Siapa lagi nih? Ini ada dari Teh Nia, siapa lagi nih? Ada Teh Retno nih, Dari Kang. Retno.
ingin menikah usia berorientasi 23 ya. dengan pengalaman ilmu pranikah, tapi hubungan antar keluarga tidak begitu komunikatif. Apa yang harus dipersiapkan supaya keluarga komunikatif? Berkeluarga, saya dan dia tidak begitu, tapi hubungan antara keluarga saya oke. Karena begini, salah satu indikator untuk mempersiapkan pernikahan yang terbaik itu adalah mampu mengenal latar belakang keluarga pasangan. Kalau dalam Islam biasanya penting kan, kalau misalkan pilihlah yang cantik, yang keturunan baik-baik, itu kan salah satu keturunan baik-baik itu kan keluarga tuh, ya kan? Kalau dulu pepatah orang Jawa gitu ya, kalau saya nggak salah gitu ya, bibit bebet bobot gitu kan? Bibitnya dari mana nih? Bibitnya dari mana? Keluarga baik-baik nggak nih? Kan gitu. Masa iya kita mau dengan keluarga pencuri? Tetapi kalau keluarga pencuri yang dulunya mantan pencuri, kenapa tidak? Karena kita tidak pernah tahu kualitas diri kita di depan mata Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan melihat kualitas orang lain dengan kacamata pandangan kita. Itu juga resiko. Nah, bagaimana sih kata Retno kalau saya harus bagaimana sih untuk bisa komunikatif gitu ya antara hubungan keluarganya? Saya pikir untuk bisa dapat berkomunikasi yang aktif, maka kita butuh terbuka dengan keluarga kita. Kita butuh terbuka menceritakan apa yang menjadi hambatan sih sebenarnya keluarga itu tidak suka dengan kita. Kita tanya dulu nih, cross check dulu ke keluarga kita masing-masing, tanya ada apa? Mungkin ada harapan-harapan lain dari keluarga kita untuk kita sehingga kita mungkin masih dilarang dulu, ya kan? Masih dilarang dulu untuk tidak menikah oleh keluarga kita. Jadi saya pikir yang pertama kita berkomunikasi dengan keluarga kita dulu, ya. Baru berkomunikasi nih, kalau sudah tahu jawabannya dari keluarga kita berbicara dengan pasangan kita, dengan calon kita, dengan orang yang kita sukai, orang yang kita sayangi, orang yang ingin kita jadikan suami ya, jadikan suami. Lalu kita ambil jalan tengahnya, jalan terbaik dari yang terbaik. Apakah memang melanjutkan atau tidak? Toh akan ada masanya orang tua akan berpikir bahwa memang mereka sudah siap. Apalagi ingin menikah di umur 23. Saya pikir umur 23 itu sudah cukup layak untuk seorang perempuan nikah di usia seperti itu. Jadi itu jawaban untuk Teh Retno. Oke, terima kasih Kang Awal. Kak Ode mau bertanya nih katanya Kang Awal. Kak Ode. Oke, sok mangga. Jadi bertanya Kak Ode, dipersilakan. Oke, baik. Ya, silakan. Dengar nggak nih? Iya. Oke, bisa kedengaran. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laudi Munir. Saya turut menyaksikan dari awal materi tadi, menarik memang, karena memang ini materi yang cukup penting buat kita semua, generasi khususnya yang mempersiapkan diri untuk pada jenjang pernikahan. Saya pikir ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan di sini lewat materi. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan fenomena yang terjadi, baik itu permasalahan setelah nikah maupun sesudah nikah gitu. Ada fenomena yang terjadi ke awal, ideal daripada pernikahan itu sebenarnya itu diukur dari umur seseorang ataukah tingkat pola pikir seseorang itu. Karena orang yang memiliki ataupun yang dari segi umur sudah pada level itu, tapi secara pemikiran mungkin belum mengarah pada konteks pernikahan ataupun belum dewasa dalam hal menyikapi segala sesuatu. Yang kedua, tolong berikan saran, kalaupun ini sebenarnya bukan fenomena yang terjadi di saya, tapi banyak teman-teman yang diperhadapkan dengan persoalan ini. Misalnya gitu, kebetulan saya sekarang masih stay di Jepang, dan banyak
persoalan-persoalan yang terjadi ketika misalnya teman-teman yang sudah cukup lama di sini ingin menikah dengan orang-orang yang Jepang sendiri, tetapi sangat berbeda dengan budaya kita yang ada di Indonesia. Ini persoalan budaya. Jadi terkadang karena kan pernikahan ini bukan hal perkara gampang saya rasa, tapi pernikahan ini betul-betul harus mempersiapkan dengan begitu matang, termasuk di budaya tadi. Ini untuk mencocokkan budaya kita dengan orang yang sama sekali berbeda dengan budaya Indonesia khususnya, itu bagaimana untuk mentaktis itu? Karena memang ini problem yang sangat sini. Ya, terima kasih, mungkin demikian. Oke, untuk Laude ya. Kita langsung jawab nggak Teh? Ini ya nih, langsung aja kali ya. Ya, langsung Kang, boleh. Oke, langsung jawab ya. Jadi gini, cepat ya untuk Kang Munir, untuk ini salah satu adik terbaik saya dulu semasa kuliah yang sekarang berada di Jepang. Semoga dalam keadaan sehat selalu untuk Laude. Jadi begini Laude, kalau melihat antara kesiapan usia dengan kesiapan ini kan ada usia kronologis ya, ada usia kronologis, ada usia psikologisnya maksudnya. Ya, siap nggak nih? Kalau secara usia iya oke, siap, tetapi secara pola pikir enggak, atau sebaliknya gitu. Secara usia sebenarnya belum siap, tapi gini, kalau secara usia belum siap, hampir boleh saya katakan kalau usia belum sampai, kemungkinan kesiapannya pun masih di bawah. Masih di bawah. Kenapa? Secara perlahan dengan bertambahnya usia, cara berpikir akan beda, cara berpengalaman akan beda, dan tentu hal-hal yang lain pun akan lebih meningkat dan akan beda. Jadi usia itu sebenarnya semakin bertambah usia, kemungkinan lebih baik dari cara berpikirnya, dari cara mempersiapkan. Tetapi kalau persiapannya hanya dengan ngobrol saja, sulit. Makanya dia butuh nih orang-orang seperti kita ini, seperti Munir, seperti teman-teman yang lain, kita butuh untuk datang ke suatu tempat, atau mencari terkait dengan informasi. Kita butuh mencari informasi. Nah, mencari informasi ini kan anak remaja kadang dia tidak suka mencari informasi. Malah dengan usia-usia seperti kita ini kan mencari informasi. Ini menandakan bahwa sebenarnya semakin bertambahnya usia, dia akan lebih memikirkan apa yang harus disiapkan. Jadi gitu ya, itu korelasinya. Tetapi tidak menjadi harga mutlak. Jadi gitu. Jadi kalau fenomena tadi yang belum siap dengan tidak siap, saya pikir semakin bertambahnya usia dia akan mencoba untuk mempersiapkan. Karena tidak mungkin orang yang sudah orang dari segi usia sudah naik gitu ya, usianya sudah 25, 26, dia memilih untuk tidak menikah. Beda kasusnya kalau masih remaja, anak SMP kelas 3, kelas 8, 9 ya, kelas 9. Dengan anak SMA kelas 10, 11, 12, kadang itu bukan memilih menikahnya, tetapi memilih have fun-nya. Mereka belum memilih untuk mempersiapkan pernikahan. Kecuali kita sebagai kakak atau sebagai orang tua ikut mengarahkan. Sehingga mereka pun mengikuti cara-cara atau tips-tips untuk mempersiapkan pernikahan. Nah, jadi gitu, itu fenomena yang terjadi menurut saya ya. Terkait dengan kalau kita lihat perkembangan kita gitu, semakin tinggi seseorang, semakin bertambah usia, maka persiapan pernikahannya akan lebih dipersiapkan. Jadi bukan sebaliknya. Mungkin itu hanya terkait dengan kemampuan kognitivitas seseorang, terkait dengan kemampuan intelijensi saja sih sebenarnya. Karena tidak semua orang gitu, kemampuan, keinginan, motivasi dia untuk menghadiri seminar, menghadiri workshop, menghadiri webinar, mencoba untuk banyak berdiskusi dengan orang-orang yang sudah menikah, itu tergantung dari sikap dewasa yang ada pada individu, entah dia masih umurnya belum dewasa atau masih remaja akhir, itu tergantung dari setiap individu itu. Jadi begitu untuk Laude Munir. Nah, yang kedua tadi terkait dengan apa ya? Budaya. Oke. Jadi sebenarnya budaya itu ini di PPT saya sebenarnya ada ya. Di PPT saya itu ada. Jadi sebenarnya ini nih. Oke, bisa dilihat. Ini. Nah, ini di bagian akhir. Ini bagian akhir ya.
Sebenarnya ada, ini terkait dengan nilai, ini ada bagian paling bawah, bisa dicek ini, terkait dengan prinsip sosial kultural, nilai keluarga dan lingkungan. Kenapa? Nilai ini sangat penting. Nilai ini sangat penting. Jelas perbedaan ini sangat banyak. Kalau untuk Kang Munir, katakanlah sekarang Adinda Munir yang ada di Jepang, katakanlah teman-temannya atau mungkin Munir sendiri ingin menikah dengan wanita Jepang, kenapa tidak? Tetapi kan tentu akan berbeda budaya, beda culture, beda diberikan. Itu adalah sebuah tantangan tersendiri, sebuah apa ya? Saya pikir itu bisa dijadikan sebuah tantangan, bisa dijadikan bahan untuk mendapatkan pahala lebih banyak karena mengajarkan kembali, mengajarkan lebih awal. Jangan pikirkan itu sebagai tantangan yang menyusahkan. Pikirkan itu sesuatu yang positif untuk mengajarkan ke orang, memberitahukan ke orang lain, ke wanita Jepang tadi katakanlah ya, atau mungkin bahkan harus pindah agama. Kalau toh tidak pindah agama, kalau dia Muslim, saya pikir nilainya tidak akan jauh beda. Kalau wanita itu adalah Muslim, karena setahu saya Laode mungkin teman-teman adalah Muslim, pasti tidak akan jauh beda karena kebanyakan terkait dengan nilai, Muslim itu mengambil nilai pernikahan kebanyakan pasti terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Kalau nilai-nilai dalam masyarakat biasanya lebih ke proses adatnya, lebih banyak. Tetapi nilai-nilai masyarakat kita itu untuk pernikahan banyak sih memang, banyak secara literatur banyak. Tetapi saya pikir akan lebih banyak didominasi tentang nilai-nilai pernikahan dalam agama kita. Caranya bagaimana? Tipsnya bagaimana? Satu, lebih banyak kenalkan budaya kita kayak bagaimana, budaya sopan santun kita, ya kan? Budaya tutur kita, budaya oral kita seperti apa. Terus budaya sungkeman ke orang tua itu penting. Itu kan kita seperti itu ya, budaya sungkeman ke orang tua. Itu mungkin daerah lain punya bukan daerah ya, negara lain punya, iya. Contoh kalau di Eropa atau Amerika kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Budayanya dia ngobrol orang tua menggunakan kata kayak saya namanya Awal, katakanlah saya orang tua. Wal gitu aja. Manggil nama bapak dan ibunya tuh kadang hanya dengan nama. Dan mereka itu fine-fine saja gitu ya. Nah, apakah memang di daerah Jepang seperti itu atau tidak, atau tetap menggunakan kata papa mama? Kalau kita kan ngobrol saja kan harus manut gitu ya, harus turut, harus ikut gitu ya. Nah, ini juga penting gitu. Nah, dan yang penting sebenarnya bagi saya selain memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan nilai, yang terpenting komunikasi kita dengan wanita itu, ya, dengan wanita itu yang berbeda budaya dengan kita. Jadi saya pikir memang agak sulit untuk menjelaskan itu terkait dengan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai lingkungan, karena pasti sangat berbeda. Contoh saja dari cara makan. Cara makan itu kalau di Jepang menggunakan sumpit, kalau kita biasanya kan menggunakan tangan nih, harus cuci tangan dulu, dikobokan gitu ya, di tempat cuci tangan, kita cuci tangan dulu kan, kita makan. Nah, bagi mereka mungkin, lah kok pakai tangan gitu ya, mereka rasa jijik, tapi kita kan susah kalau mau pakai sumpit, ini pegangnya gimana gitu ya, gak susah. Itu dari cara makan, nilai dari cara-cara makan sudah beda, dari kebiasaan cara makan sudah beda. Minum nih, contoh minum air, kalau mungkin kita minumnya di gelas dan lain, kalau seandainya mereka diminum kayak seperti baskom kecil gitu, itu kan beda juga. Itu kayak di budaya Korea atau budaya Jepang kan sangat berbeda. Budaya orang itu sangat berbeda. Jadi saya pikir budaya itu akan senantiasa berkembang dan itu butuh dikomunikasikan. Itu butuh dikomunikasikan, diobrolkan, dan saya punya beberapa saran Kang Munir. Kalau boleh, silakan, karena saya lihat Anda mungkin sekarang aktif di YouTube dan lain-lain, coba dibuka beberapa keluarga berbeda gitu ya. Seperti ada keluarga Ibu RT di Belanda, itu saya coba ikut beberapa part bagiannya. Kimbab Family untuk keluarga Indonesia dan Korea. Kimbab Family Indonesia Korea, Ibu RT Belanda dan Indonesia. Ada yang di Jerman, saya lupa siapa. Terus ada juga yang ada beberapa ya, saya coba searching itu, jadi saya nonton YouTube itu sambil belajar gitu, belajar budaya, bagaimana sih perbedaan budayanya, bahkan budaya mendidik mereka pun beda, ketika mendidik bahasa anak-anak orang tua Korea dengan bapak Korea, ibunya Indonesia itu berbeda, mereka
mereka beda sekali. Jadi silakan mungkin dipelajari lebih lanjut dengan lebih gitu. Jadi itu saja untuk Munir, sudah panjang lebar saya jelaskan. Dan seperti itu saja. Ya. Oke, Oke. Kang Awal, sebelum lanjut ada pertanyaan lagi, saya mau mengingatkan untuk semua partisipan mengisi daftar hadir, ya linknya sudah di-share. Untuk mendapatkan e-sertifikatnya, diisi dulu daftar hadirnya. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan dari Teh Anissa nih, Kang Awal. Teh Anissa ya, iya. Oke, Ya, kira-kira kekurangan seperti apa ya? Iya, kira-kira kekurangan seperti apa yang harus kita terima dari calon kita? Kekurangan seperti apa? Sekarang pertanyaannya, apakah sudah banyak ngobrol nih dengan pasangan kita? Kita kan nggak pernah tahu kekurangan pasangan kita apa. Makanya komunikasi sangat penting. Kita tanyain dulu, Akang teh kekurangannya apa? Ntar akangnya kan pasti bingung tuh. Lah, Neng, kekurangan akang teh apaan ya? Acan, ya. Pasti kayak gitu kan, pasti bilangnya tidak. Atau biasanya orang berpacaran itu kan menutupi kekurangan, menutupi kesalahan. Sebaiknya ketika bercerita itu disampaikan tuh, kekurangan saya ini. Makanya untuk menilai kekurangan itu apa, maka butuh tuh, ini ada kontennya, silakan lihat di slide. Ada yang paling pertama tuh isi kepribadian. Nah, lihat dulu kepribadian pasangan kita, apakah orangnya marahan, nggak bisa tersinggung, cepat marah, mudah tersinggung, orangnya cerewet kayak saya, katakanlah ya, saya kan orangnya suka ngobrol gitu ya, apakah orangnya cerewet, apakah orangnya pendiam, apakah orangnya periang, apakah orangnya macam-macam, masih banyak yang lain. Nah, itu kan butuh kita tahu, butuh kita identifikasi. Ketika kita sudah mampu mengidentifikasi kepribadian pasangan kita, maka kita bisa memposisikan diri untuk memahami dia dan memahami segala bentuk kekurangan. Jadi caranya adalah lihat dulu nih bagaimana pasangan kita, atau sebaliknya. Contoh, pasangan saya orangnya pendiam, saya orangnya ngobrol terus nih, jadi susah tuh. Jadi kita menganggap bahwa pasangan kita ini punya kekurangan teh nggak bisa berkomunikasi, padahal bukan persoalan dia bisa berkomunikasi, emang dianya orangnya pendiam. Itu yang butuh kita tahu. Jadi jangan anggap semua sesuatu yang tidak sesuai dengan kita itu kekurangan. Hati-hati, itu pada dasarnya bukan kekurangan, tetapi itulah karakteristik individu, karakteristik kepribadian yang ada pada pasangan kita, sehingga kita tidak mudah untuk menjustifikasi, memberikan label, memberikan hukuman bahwa kamu tidak sesuai dengan saya, kamu tidak bisa memenuhi ekspektasi saya, kamu tidak sejalan dengan saya, kamu bukan tipe saya tidak sesuai dengan kamu, saya inginkan orang lain. Hubungan kita tidak bisa sayang untuk dilanjutkan karena kamu beda dengan saya. Lalu putuskan begitu saja. Mungkin sebenarnya bukan perbedaannya, tetapi kita yang kurang peka dan kurang paham tentang kepribadian dari pasangan kita. Sehingga kita menganggap itu suatu kekurangan. Oke. Jadi mungkin bisa terjawab. Mungkin bisa terjawab dari Teh Sinta tadi ya? Iya. Teh Anissa Husman ya. Selanjutnya ini ada siapa nih? Kang, ini pertanyaan terakhir ya, Kang. Dari siap. Mohon. Gini, aku tarik kesimpulannya aja. Dijadiin satu. Gini, Kang. Pendapat Kang Awal terkait dengan label terlambat nikah, sama berkaitan dengan pertanyaannya Arya tadi. Gimana kita bisa sabar ya kalau ternyata takdirnya Allah sampai meninggal kita tidak ditakdirkan menikah gitu. Itu gimana, Kang? Gitu. Oke. Sekarang gini dulu. Oke. Harus sabar ya. Gini, kita harus punya mindset bahwa pernikahan bahwa takdir itu bisa dirubah. Apa sih yang nggak bisa dirubah di muka bumi ini? Mungkin kematian. Kita nggak pernah tahu, pasti datang. Itu nggak bisa dirubah. Bencana alam nggak bisa. Jadi ada namanya takdir muqaddar dan takdir ma'allah. Takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Pertanyaan saya, apakah kita kembalikan ke diri kita, refleksi dulu. Apakah pernikahan bisa dirubah? Jodoh bisa dirubah? Bisa. Kenapa tidak? Udah diliatin sama Allah, ini yang bagus loh, tapi kita milih yang ini. Yang si A bagus, orangnya baik, tiba-tiba kita milih yang B. Ketika kita milih yang B, di tengah perjalanan,
Ya kalau tahu mending dulu sama si AA. Ya sama si B mah orangnya kasar, sama si B mah orangnya nggak asik, pelit dan sebagainya macam-macam. Kenapa dulu udah ditampilkan? Ini ada loh, jodoh itu ada. Tapi kita kan yang memilih jodoh. Lalu kita mempersalahkan, kita menyalahkan Tuhan yang Maha Kuasa, kita nyalahin Allah. Allah mah nggak adil. Aku mah minta yang mana dikasih yang mana kan gitu. Padahal udah dikasih jalan, udah disuruh milih gitu. Tetapi ingat juga kalau memang ternyata kita baiknya orangnya, tiba-tiba dapat yang rada kurang baik gitu, yang buruk pasangan kita. Ingat bahwa memang jodoh diberikan model seperti itu bukan semata-mata untuk menjelekkan pasangan kita. Mungkin itu menjadi wasilah jalan kita untuk merubah dia. Bisa nggak nih kita merubah dia gitu? Bisa nggak dengan jalan kita, dengan gaya kita, kita bisa sabar untuk merubah pasangan kita yang tadinya mabuk-mabukan, suka judi, suka main perempuan, suka mukul, KDRT, dan lain-lain. Bisa nggak tuh? Bisa, dan itu kan plus poin sebenarnya dalam berkeluarga. Ketika mampu melewati masa-masa kritis seperti itu, maka keluarga itu akan lebih harmonis ke depan. Karena hancuran tiba-tiba dengan keluarga yang baru, dengan sifat yang baru, sikap yang baru, perilaku yang baru, keluarga itu pasti akan lebih harmonis. Nah, kaitannya dengan sabar apa enggaknya nih? Kan udah tahu kalau jodoh itu bisa dicari, bisa dipilih. Perempuan, ini khususnya buat laki-laki, jangan pakai standar terlalu tinggi buat perempuan. Perempuan pun demikian, jangan gunakan standar tinggi. Kalau sudah ada yang datang, sudah merasa cocok, sudah cari tahu bagaimana orangnya, ajak ngobrol, datang ke rumah. Kang, kalau memang pengen ngobrol, sok datang ke rumah. Bada Isya, kita cerita di rumah, pulang jam 9:30, 10, cerita weh. Di situ ajak orang tua, ajak ibu, ajak bapak. Tanya aja nggak apa-apa. Kalau cocok 2, 3, 4 kali pertemuan, mungkin 5, 6, sampai 8 kali datang, seminggu sekali atau seminggu 2 kali datang, ngobrol, duduk, cerita gitu ya. Lalu sampaikan, Kang, Akang punya kekurangan apa? Kekurangan saya nih, contoh. Perempuan, Kang, saya kalau tidur malam, itu silakan mohon Akang sembunyikan kalau memang ke depan jadi, alhamdulillah, kalau tidak jadi tolong disembunyikan kekurangan ini. Kekurangan saya ketika tidur, saya orangnya mendengkur, Kang. Serius. Itu kan kekurangan yang sebenarnya ketika sudah menjadi suami istri, itu sesuatu yang menyenangkan dan menjadi lucu gitu ya. Itu kan menjadi lucu, wah istri saya suaranya mendengkur, gede lagi gitu kan. Nah, itu kan boleh diceritakan, tetapi itu harus ada deal-dealan. Kang, tolong ini suatu kekurangan bagi saya. Kalau jadi, alhamdulillah, Akang bisa terima, insya Allah mudah-mudahan Akang terima. Tapi kalau Akang kitanya tidak jadi, tolong ini ditutupi. Sengaja saya sampaikan kekurangan ini agar Akang tidak kaget suatu saat nanti ketika tidur saya menjadi istri Akang. Bahwa saya tidur itu mendengkur. Saya tidak tahu saya tidur mendengkur, tapi ibu saya yang bilang kalau saya tidur mendengkur. Kan kita nggak tahu ya tidur mendengkur apa enggaknya tuh. Nah itu contoh dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang lain gitu. Nah jadi perempuan jangan juga memasang patokan harga tinggi, apalagi perempuan yang mohon maaf mungkin sudah kuliahnya sudah selesai S1, sudah selesai S2, tiba-tiba tentu sebagai perempuan pengennya ya jangan yang S1 lah. Jangan yang hanya kerja lah, saya pengennya agak setara lah. Apakah itu boleh? Boleh. Tetapi biasanya yang sudah S2 perempuan rata-rata umur 25. Nah masalahnya laki-laki umur 25 ke atas itu pada laku semua. Pada habis gitu ya, pada habis. Sekarang mau gimana? Mau terima nggak? Persoalan pendidikan itu hanya sebuah strata dan sebuah membuat kita berpikirnya lebih luas. Tetapi pada dasarnya ketika kita terima kondisi pasangan kita, mau dia kerjanya apa, mau dia status ekonominya miskin atau sederhana atau kaya, atau mungkin dia orangnya ulet, lebih baik saya memilih pasangan yang tidak lulus kuliah, dalam artian tidak kuliah gitu katakanlah ya, yang hanya sekolah, tetapi orangnya santun, orangnya ramah, orangnya baik, orangnya tidak mudah marah. Lebih baik saya pilih itu daripada punya pasangan S2 tapi suruh ngatur-ngatur padahal perempuan. Mau pilih yang mana? Kan tidak ada yang sempurna manusia di muka bumi ini. Jadi tergantung. Jadi kalau persoalan sabar ya, kalau Tenia tadi dengan siapa tadi? Yang ini teh yang nanya? Arya. Nah, Arya kalau untuk sabar ya tentu harus sabar. Boleh jadi jalan yang
kita anggap benar belum tentu benar. Apa yang kita anggap ini salah belum tentu salah di mata Yang Maha Kuasa. Jadi cukup sabar saja dan berdoa. Tapi begini, konsepnya kalau nikah itu, jodoh itu adalah harus dengan usaha, saya pikir setiap usaha kita akan terbalaskan kok. Akan terbalaskan. Usaha saya memilih memilih belum nikah karena kenapa? Saya ingin mematangkan dulu dari segi konsep, saya ingin mematangkan dulu tentang ilmu-ilmu pernikahan, tetapi saya pikir jangan terlalu mau sampai kapan juga gitu ya, umur sudah mau 30 masa belum nikah. Tetapi bagi saya sekarang sudah saatnya, saya sudah menyelesaikan studi S2, sudah tahu banyak tentang pranikah, maka saya saat ini mempersiapkan untuk pernikahan saya untuk beberapa waktu ke depan gitu. Jadi jangan juga mati bunuh diri ya ke medan perang tanpa bawa senjata, ke kebun tanpa bawa namanya pacul, mati juga kita di kebun mau ngapain gitu ya. Tapi tidak semua harus digarap kan, lahan itu tidak semua. Jadi maksudnya kalau mau menikah siapkan saja apa adanya, siapkan yang sudah disiapkan, siapkan. Seiring berjalannya waktu akan banyak pengalaman-pengalaman, yang penting kita sudah ada persiapan. Susah sabarnya pasti. Jadi gitu Tenia. Iya, oke. Oke. Terima kasih Kang. Jadi ini waktu juga yang memisahkan kita nih Kang. Ya sudah 1 jam setengah. Ya, mohon. Jam setengah ya. Oke. Ya. Sebelum itu saya punya satu untuk kelanjutan, hanya 2 slide saja kita coba untuk sama-sama. Mungkin teman-teman yang ini bisa kita lanjutkan hanya 2 slide aja Teh ini. Selesai dia. Tapi ini udah selesai dia, udah selesai. Oke, kita coba ya. Sekarang pertanyaannya buat teman-teman, kita lanjutkan hanya ini. Apakah coba sekarang bisa untuk di akhir ya, semuanya teman-teman bisa diaktifkan dulu untuk mikrofonnya. Mungkin bisa diaktifkan, silakan diaktifkan teman-teman sekalian. Oke, hanya beberapa orang saja mungkin yang sedang aktif. Mungkin sudah ketiduran karena sudah terlalu lama mungkin ya. Mungkin dengan Tenia juga atau siapapun itu. Ayo sama-sama kita coba teriakan, saya siap menikah untuk hidup bahagia ya. Ini suatu slogan gitu ya untuk semuanya. Izin ya, saya rekam ya. Oke, boleh sambil direkam juga bisa, silakan. Kita coba bersama ya. Kita coba bersama. Saya siap menikah. Oke, saya hitung ya. Saya hitungan ketiga kita teriakan bersama ya. Jangan juga diteriakan gitu ya. Jangan diteriakin. Ada hitungan ketiga kita teriakan bersama. 1, 2, 3. Saya siap menikah untuk hidup bahagia. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya siap menikah untuk hidup bahagia. Untuk yang terakhir, sekali lagi. Saya siap menikah untuk hidup bahagia. Oke. Saya siap menikah bahagia. Saya siap melamar Anissa Husman. Oke. Itu ada yang ini tuh. Oke. Jadi ini untuk yang terakhir, coba sebelum memulai, teman-teman sekalian, ini yang terakhir untuk Tenia dan kawan-kawan yang belum menikah, coba akhir ini agak sedikit berbeda dengan webinar-webinar yang lain. Saya ingin komunikasi dengan teman-teman, kita melakukan proklamasi kesiapan menikah ya. Ikuti kalimat saya, dan kita lantangkan bersama. Oke, siap ya? Oke, mungkin Idrus bisa diaktifkan. Untuk Pak Idrus, diaktifkan mikrofonnya, silakan. Ya, kita coba ya. Sekarang ikut bersama saya. Ikut sekali lagi, hitungan ketiga ikut saya dan sampaikan semuanya. 1, 2, 3. Kami sahabat menjadi mekar. Dengan ini menyatakan. Kemerdekaan diri. Tiap menikah
selama waktu yang belum ditentukan. Selama waktu yang belum Waktu yang tidak ditentukan. ditentukan. Adapun hal-hal Adapun hal-hal yang mengenai hambatan Yang nggak ada Hambatan dan faktor ketidaksiapan dan bentar ya. ketidaksiapan disikapi dengan cara bijaksana disikapi Terus dengan ini cukup cara lah ya kan? bijaksana dalam tempo yang Enggak, aku nggak mau sesingkat-singkatnya. gerigi. dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya 65 aja deh. Kami Sabtu sahabat. 13 Aku nggak Maret fokus kali. 2021 13 Maret 2021 atas nama atas nama Sahabat Menjadi Mekar. sahabat menjadi mekar. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Baik. Jadi itu saja. Terima kasih banyak untuk atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pelaminan ya, sahabat menjadi mekar. Itu yang paling utama. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Awal untuk materinya yang menarik dan bermanfaat. Teman-teman jangan lupa follow IG Menjadi Mekar ya, dan juga subscribe YouTube-nya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang mungkin partisipan di sini, ada Bapak Ibu guru di sekolah, Menjadi Mekar juga bisa kita ajak kolaborasi untuk bikin acara di sekolah kita. Ya, dengan materi-materinya yang menarik untuk murid-murid kita tercinta. Nah, sebelum ditutup, Menjadi Mekar akan buka kelas ya tentang pranikah. Jadi nanti pembelajarannya secara online. Satu kelas itu 15 sampai 30 orang. Nanti akan ada materi penugasan dan juga pendampingan supaya lebih paham ilmu-ilmu terkait dengan persiapan pernikahan. Untuk informasi lebih jelasnya nanti akan di-share di Instagram Menjadi Mekar. Makanya teman-teman silakan follow dan pantau terus postingan-postingannya. Ya. Sebelum saya tutup secara resmi, kita mau foto bareng dulu nih teman-teman. Jadi kameranya di-on-in ya. Senyumnya yang manis dipersiapkan. Siapa tahu jodohnya malah ketemu di sini ya, Kang ya? Iya, kali aja ya. Kayak tadi tuh ada tuh yang udah bercanda gitu. Ke siapa tadi ya? Lupa saya. Oke, kita foto bersama dulu ya semuanya. Boleh, ayo, enggak. Oke, kakak admin bersiap ya. Kita akan foto bersama. 1. Ya, sekarang diaktifkan semuanya. Aktifkan dulu semuanya. 1. Oke. Masih banyak nih kayaknya. Masih banyak ya. Masih banyak, Kang? Oke ya, boleh. Kayaknya masih ada. Ini masih ada Sumiati, Sepe Aulia, Muhammad Iqbal. Oke. Boleh mungkin sudah tidak terdengar ya. Kasihan mungkin masih ada aktivitas yang lain. Baik, sudah. Oke, sekali lagi mungkin Teh. Ya, sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga sukses selalu. Terima kasih Menjadi Mekar yang sudah memfasilitasi webinar siang hari ini. Selamat berakhir pekan semuanya. Jangan lupa menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Semoga semuanya sehat selalu. Kang Awal, terima kasih. Ya, terima kasih Teteh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Siapa?